saya membaca beberapa laporan Belanda dari residen Maluku, Voorhoef, tahun 30-an. Dia datang ke Mimika menemukan naskah-naskah Pegon. Isinya diantaranya tentang sejarah para wali. Kiai Anasom dengan timnya yang dari UIN Semarang itu juga datang ke Fakfak, juga menemukan naskah-naskah Pegon. Berarti orang Papua itu juga sudah membaca naskah-naskah para wali. Nah, yang menarik, ada naskah otentik dari Kanjeng Sunan Ampel sebelum masuk ke pengantar pemikiran Sunan Kudus. Kita lihat dulu asal-usul beliau, asal-usul keilmuan beliau. Karena di kota Kudus tercinta ini beliau dikenal sebagai Sahibul Ilmin atau Waliyul Ilmin. Ilminnya itu kemana referensinya? Nah, ini ada naskah yang dari Ambon, ini naskah Babat Cirebon yang menjadi penghulu atau penoto Pogomo. Ini naskah yang dari Klaten, Boyolali, yang juga dipegang oleh salah satu tokoh penghulu nasional dulu, Profesor Kiai Raden Adnan, Surakarta. Kemudian ini naskah Bali, menyebut Kanjeng Sunan. Ini naskah Pegon beliau dari Leiden, karena orang Belanda bawa banyak naskah ke sana. Ada satu lagi yang dari komunitas Merapi, Buddha Merapi Berbau. Ini yang dalam aksara Budo atau aksara gunung menyebut ini Kauruh Pangeran Kudus, dan beberapa nama wali disebut sini. Salah satu yang dipelajari oleh yang non muslim sekalipun. Orang Bali juga tadi ngaji seperti saya tunjukkan tadi naskahnya Krama Islam. Orang Buddha Merapi juga ngaji ke Kanjeng Sunan Kudus. Berarti benar-benar Kudus ini adalah wilayah silang budaya yang asli, yang otentik ini, yang menjadi suaka budaya, wilayah silang budaya, dan menjadi referensi multikultural bagi bangsa ini. Yang non muslim sekalipun itu ngaji ke para wali. Nah, inilah hebatnya, makanya kalau kita membaca manuskrip ini akan banyak terungkap khazanah-khazanah keilmuan yang diajarkan oleh para wali dalam berbagai manuskrip Jawa, Pegon maupun Bali maupun yang aksara Budo. Memberikan kesaksian bahwa ternyata para wali ini benar-benar dari Sabang sampai Merauke. Karena ada naskah, misalnya ini naskah kita bedah pertama adalah naskah dari Morella, dari Ambon, dari abad 17. Naskah Pegon, orang Ambon pun ngaji Pegon. Jadi wajar kalau Indonesia Timur itu menjadi salah satu sentral Islamisasi dan langsung dari sanad para wali, mobil khusus dari Kanjeng Sunan Ampel yang merupakan gurunya Kanjeng Sunan Kudus. Disebut di situ satu kesaksian bahwa beliau mengambil ilmu dari, ada di halaman pertama itu sanadnya disebut beliau dari Kanjeng Sunan Ampel. Ini punika winajanaken ing susurunan Kudus. Salah satu ilmu yang dari Kanjeng Sunan Ampel itu salah satunya diajarkan kepada Sunan Kudus. Ini yang di halaman 4. Nah, di halaman pertama ini simbol naskahnya dari Kerajaan Lorela, itu kerajaan Islam kecil tapi salah satu pusat keislaman di daerah Maluku, di Ambon. Nah, ini yang halaman pertama menyebut di sini utawi tutur punika ingkang muni asal saking bakat. Jadi berjalan ilmu tasawuf ini, ilmu suluk ini itu disampaikan sebagaimana dituturkan yang didengar. Berarti periwayatannya adalah periwayatan langsung dari
Kanjeng Sunan Ampel samai secara pendengaran, secara lisan, asal saking berkatiro Pangeran Ring Ampel Dento pun Pandito Agung sirakan minangka wit ing agama kan kinawasakaken anyu beli tuli dari sanad langsung dari Pangeran Sunan Ampel. Sanad ini pertama diberikan kepada putra beliau bernama Khalifah ingkang jumeneng Khalifah ing Bonang, Sunan Bonang. Setelah itu ke Sunan Kalijogo di halaman berikutnya. Sunan Kalijogo. Setelah itu disampaikan ke Sunan Kudus. Nah ini ing Pangeran ing Kalijogo ingkang Pangeran ingkang kapernah intitah insih nugrahanin pangeran dan seterusnya. Nah ini artinya ada 3 murid beliau yang secara khusus disebut dalam naskah Kanjeng Sunan Ampel sebagai Mahaguru Perwali yang mendapatkan sanad langsung dari sang Mahaguru yakni Sunan Bonang, Sunan Kalijogo dan Sunan Kudus. Nah ini